Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki bab yang ke-21. Ini adalah bab yang baru, tapi hakikat bab ini adalah pelengkap terhadap bab sebelumnya, bahkan bab sebelumnya lagi, karena pembahasan ini sangat penting, yaitu tentang menutup salah satu pintu terbesar yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, sikap gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh secara umum dan secara khusus terhadap kuburan orang soleh. Dan kemarin kita sudah pernah bahas juga beberapa bentuk sikap gulu berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih khusus lagi, yaitu sikap gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita bahas dalam 10 macam atau 10 bentuk sikap gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh. Iya. Memasuki bab yang ke-21, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Babu ma ja'a annal guluwa fi kuburis salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab penjelasan tentang sikap gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh, akan menjadikannya, yaitu sikap tersebut akan menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bab sikap gulu terhadap kuburan orang soleh akan mengantarkan pada perbuatan menjadikan kuburan orang-orang soleh itu sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, kita bisa memetik pelajaran penting di sini, yaitu kewajiban kita menjauhi semua pintu yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan, bahkan kepada semua dosa. Jadi jauhi sebab-sebabnya agar kita semakin jauh dari perbuatan dosa itu. Maka janganlah kita melakukan sebab-sebab yang dapat menjerumuskan dalam dosa itu, apakah ucapan maupun perbuatan. Dan ini prinsip penting dalam ketakwaan dan agar selamat dari api neraka, yaitu jauhi perangkapnya. Bukan sekedar menjauhi dosanya, perangkapnya pun harus kita jauhi. Makanya di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Jangan kamu dekati perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina.
Bukan sekedar jangan melakukan perbuatan keji, bukan sekedar jangan berzina, tapi jangan dekati. Jadi ini mencakup dua larangan. Larangan melakukannya dan larangan mendekatinya. Mendekatinya saja sudah berdosa, apalagi melakukannya. Begitu pula firman Allah, wajtanibut tagut. Jauhilah tagut, semua yang disembah selain Allah. Bukan hanya sekedar jangan menyembah selain Allah, tapi jauhi itu. Inilah pembahasan kita dalam rangkaian bab yang menjelaskan tentang sebab-sebab yang menjerumuskan manusia dalam syirik. Maka ini harus kita kupas, harus kita perdalam, agar kita tidak masuk dalam perangkap-perangkap itu. Maka di antara perangkap terbesar adalah sikap gulu terhadap orang soleh. Dan lebih khusus lagi, gulu terhadap kuburan orang soleh. Dan jemaah sekalian, terhadap kuburan kaum muslimin, kita punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama, memuliakannya. Kewajiban yang kedua, menjauhi sifat gulu padanya. Jadi tetap memuliakan, bukan tidak memuliakan. Bukan kita remehkan, lecehkan kuburan kaum muslimin, apalagi orang soleh. Tapi jangan juga bersikap gulu. Nanti akan kita lihat dalil-dalil, seringkali disebutkan dalam satu hadis dua kewajiban ini. Kewajiban memuliakan kuburan kaum muslimin, dan juga kewajiban menjauhi sifat gulu terhadap kuburan kaum muslimin, khususnya orang soleh. Karena jemaah sekalian, kaum muslimin itu mulia. Setiap muslim dia punya kemuliaan. Setiap orang beriman dia masih punya kemuliaan, hidupnya maupun matinya. Ketika dia hidup, kita muliakan dia. Ketika dia sudah mati, kita tetap memperlakukan dia secara baik. Kita mandikan dengan cara yang baik, kita kafani, kita solatkan, kita doakan ampunan untuknya, kita mohonkan kepada Allah agar dirahmati, kita kuburkan dengan cara yang baik. Dia sudah dikubur, kita tidak boleh melecehkan kuburannya, seperti menginjaknya atau duduk di atasnya. Bahkan ada hadis melarang dijadikan senderan, cuma dijadikan tempat senderan nggak boleh. Dan juga kita ucapkan salam ketika datang di pekuburan kaum muslimin, dan kita lepas sandal. Ini semuanya untuk memuliakan kaum muslimin. Tapi hati-hati kalau kita memuliakan dengan cara yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka ini justru menjadi pintu kesesatan terbesar, yaitu dosa kesyirikan. Inilah yang kita bahas dalam bab ini. Penulis rahimahullah menyebutkan di sini 3 dalil. Kita masuk dalil yang pertama. Qala rahimahullah, rawa Malikun fil Muwatta. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Muwatta. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Tahdhirus Sajid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Sungguh sangat besar murka Allah terhadap satu kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama. Di dalam hadis yang mulia ini jelas
ada pelajaran yang sangat penting. Pertama, kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umat ini menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Baik kuburan beliau secara khusus maupun kuburan orang-orang soleh selain beliau secara umum. Subhanallah jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, takut jangan sampai umat ini terjerumus dalam dosa tersebut. Karena hadis ini juga menunjukkan dosanya sangat besar. Ini pelajaran yang kedua. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dosanya sangat besar. Buktinya apa? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir umat beliau terjerumus di dalam dosa ini. Yang kedua, beliau menegaskan sangat besar murka Allah terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kalau kita gabungkan dengan hadis-hadis yang sudah kita bahas, ada sebab yang lain lagi yang menyebabkan dosa ini semakin besar, yaitu termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Dan yang paling besar, kenapa ini adalah dosa besar? Maka sebab terbesarnya adalah karena mengantarkan kepada kesyirikan. Mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Buktinya apa kata beliau? Tidak pernah terdengar dalam catatan sejarah orang-orang berdatangan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah kuburan beliau. Seperti kuburan para wali yang sering kita dengarkan, bahkan mungkin kita saksikan di hari-hari kita ini. Kuburan para wali di Indonesia, di Mesir dan lain-lain. Orang-orang berdatangan ke sana untuk menyembah penghuni kubur tersebut dengan cara minta berkah kepadanya atau mengharapkan berkah dengan mengambil batu-batuan di kuburannya atau berdoa kepadanya. Mereka berdatangan dalam jumlah yang besar. Bahkan bisa menyaingi jamaah umroh mungkin. Ya, katanya di Mesir itu ada sebuah kuburan yang dianggap kuburan wali, itu luar biasa. Ada musim-musim tertentu ribuan orang datang berziarah ke sana. Nah, jemaah sekalian, tidak pernah tercatat dalam sejarah sampai hari ini kuburan Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu. Dan di masa kita ini, di antara sebabnya mengapa kuburan Nabi SAW tetap terjaga adalah keutamaan yang Allah berikan kepada pemerintah Arab Saudi dan terutama para ulamanya tentunya yang memberikan nasihat-nasihat dan masukan-masukan, sehingga pemerintah Arab Saudi menjaga ketat kuburan Rasulullah SAW. Orang yang datang ke sana kalau macam-macam melakukan perbuatan bid'ah, apalagi kesyirikan, itu langsung ditegur. Kalau bandel akan ditindak. Ini diantara keutamaan pemerintah Arab Saudi hari ini. Iya. Jadi ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkannya. Tapi kata para ulama, bisa saja diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang mempersekutukan beliau dengan Allah, yaitu dengan cara berdoa kepada beliau. Tapi untuk kuburan beliau itu nggak bisa. Mereka jadikan sebagai tempat penyembahan kepada selain Allah atau menyembah kuburan beliau karena adanya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah mengabulkannya. Iya. Dan faktanya memang ada orang yang mempersekutukan Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin antum pernah dengar ada orang yang berdoa, Ya Allah ya Rasulullah.
atau demi Allah dan Rasulnya, bersumpah dia. Ini termasuk syirik, karena doa itu ibadah. Begitu pula bersumpah khusus dengan nama Allah, menyebut selain nama Allah adalah syirik. Dan masih banyak lagi bentuk kesyirikan yang lain. Iya. Dan jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Nabi SAW hanyalah manusia biasa yang juga berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, sehingga beliau tidaklah pantas dipersekutukan dengan Allah. Buktinya dalam hadis ini beliau sendiri berdoa kepada Allah. Beliau butuh kepada Allah. Beliau bukan yang bisa mengabulkan doa-doa para hamba. Beliau sendiri adalah seorang hamba yang butuh kepada Allah. Dan sungguh luar biasa kita dapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang pernah beliau amalkan. Ya. Kita masuk dalil yang kedua. Walibni Jarir bisanadihi, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, dengan sanad beliau, yaitu dalam tafsir beliau, an Sufyan an Mansur an Mujahid, dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid, fi qaulihi ta'ala, bahwasanya Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menerangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, terangkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga. Maksudnya apakah Tuhan-Tuhan kalian itu bisa menolong kalian? Maka orang-orang musyrik itu akan menjawab, tentu tidak. Jadi ayat ini An-Najm 19:20 mengajak mereka berpikir, kalau nggak bisa tolong kalian, kenapa kalian sembah? Baik. Apa kata beliau? Qala kana yaluttu lahumus sawiqah fama tafa'akafu ala qabrihi. Dahulu beliau, yaitu Lata, membuat untuk mereka, yaitu untuk jamaah haji, tamu-tamu Allah, adonan makanan untuk menjamu dan memuliakan tamu-tamu Allah. Jadi beliau ini adalah orang yang suka berbuat kebaikan. Lalu beliau wafat, maka mereka pun berdiam diri di kuburannya. Inilah asal daripada berhala Lata. Lata itu sendiri dari kata Lata yaluttu, artinya suka mengaduk adonan, membuat makanan untuk jamaah haji atau para tamu Baitullah. Jadi dia terkenal orang baik, suka ngasih makan orang. Ketika dia wafat, mereka pun berdiam diri di kuburannya. Untuk apa? Untuk mencari berkah darinya. Lama-kelamaan dia yang mereka sembah. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula ini pendapat yang dikemukakan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Kana yaluttus sawiq lil haj. Dia dahulunya membuat adonan makanan untuk orang yang melakukan ibadah haji. Iya. Jemaah sekalian, jadi dalil yang kedua adalah sebuah ayat dan penjelasan mengapa orang yang disebutkan dalam ayat ini yang disembah oleh orang-orang musyrik. Bagaimana ceritanya? Dia sampai disembah, yaitu mereka menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Maka lama-kelamaan dia pun disembah. Ini hanyalah salah satu fakta sejarah. Dan kita telah bahas apa yang terjadi pada
orang-orang Nasrani di negeri Habasyah. Dan sebelum itu juga telah kita bahas, bahkan kesyirikan pertama terjadi di muka bumi. Sebabnya adalah diantaranya berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh, yaitu mereka jadikan sebagai tempat ibadah. Dan jemaah sekalian, lebih lengkapnya insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan secara ringkas 10 bentuk gulu, sikap berlebihan terhadap kuburan orang saleh. Juga bisa kita katakan 10 sebab kesyirikan, atau bahkan kesyirikan itu sendiri sebagaimana di contoh yang terakhir nanti. Jadi 10 macam bentuk gulu terhadap kuburan orang saleh yang banyak dilakukan oleh sebagian orang. Yang pertama dan kedua adalah menyemen kuburan dan membangun di atasnya. Yang pertama dan kedua ini disebutkan dalam satu hadis, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuq'ada alaih wa ayyubna alaih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyemen kuburan atau mewarnai, mengapuri kuburan, dan melarang kita duduk di atasnya, serta melarang kita membangun di atasnya. Jadi dalam hadis ini ada 3 larangan. Larangan menyemen kuburan, termasuk mewarnai kuburan, larangan duduk di atasnya, dan larangan membangun di atasnya. Para ulama menjelaskan, larangan pertama dan ketiga itu tercakup dalam larangan gulu terhadap kuburan, khususnya kuburan orang soleh. Sedangkan larangan yang kedua, larangan duduk di atasnya, adalah larangan melecehkan atau menghina atau tidak memuliakan kuburan orang soleh. Jadi dua-duanya termasuk, seperti yang kita katakan tadi, dua-duanya termasuk di sini. Baik, Imam Asy-Syaukani rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, wa an yubna alaih, dilarang membangun di atas kuburan. Kata beliau, fihi dalilun ala tahrimil bina alal qabri. Dalam hadis ini ada dalil diharamkannya membangun di atas kuburan. Jadi jangan kita tambahkan di atas kuburan itu bangunan. Apakah dari kayu, atau dari batu, atau dari semen, dan lain-lain. Biarkan saja seperti itu, seperti aslinya. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani, wa fassala Syafi'i wa ashabuhu. Adapun Imam Syafi'i dan murid-murid beliau memberikan rincian hukumnya. Faqalu, mereka berkata, in kanal bina fi milkil bani famakruhun. Kalau bangunan itu dalam kepemilikan orang yang membangunnya, maka hukumnya makruh. Tanah kuburan dia yang punya, kemudian dia bangun kuburan itu, hukumnya makruh kata mereka. Wa in kana fi maqbaratin musbalah faharamun. Adapun jika di kuburan umum, maka hukumnya haram. Ini menurut madhab Syafi'i. Kalau tanah kuburan itu milik pribadi, makruh itu minimalnya. Bukan berpahala, malah makruh. Bukan dianjurkan. Tapi kalau milik umum, maka haram. Tapi kata Imam Asy-Syaukani, wala dalila ala hadza tafsil, enggak ada dalil perincian seperti ini. Yang benar kata beliau, dua-duanya haram. Kenapa? Enggak ada dalil merinci. Tapi minimalnya kita tahu, ini bukan anjuran Imam Syafi'i. Kalau orang membangun-bangun kuburan itu justru menyelisihi mazhab Imam Syafi'i. Wa qad qala Syafi'i, lalu kata Asy-Syaukani, Imam Syafi'i rahimahullah sendiri berkata,
Ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna. Aku melihat para pemimpin di kota Makkah memerintahkan untuk menghancurkan yang sudah dibangun. Maksudnya ini Imam Syafi'i memuji para pemimpin tersebut. Kalau sekarang Imam Syafi'i pasti disebut Wahabi. Bayangkan jemaah sekalian, Imam Syafi'i memuji para pemimpin yang menghancurkan kuburan yang sudah dibangun. Dan inilah yang menjadi salah satu celaan utama orang-orang yang suka berbuat syirik dan bid'ah terhadap pemerintah Arab Saudi. Di antara celaan utama mereka terhadap golongan yang mereka namakan Wahabi, khususnya pemerintah Arab Saudi, karena mereka menghancurkan kuburan para sahabat dan orang-orang soleh yang ada di Makkah dan Madinah yang dibuat-buat, dibangun-bangun. Bukan kuburannya dihancurkan, tapi bangunan-bangunan yang dihancurkan. Padahal itu perintah Rasulullah SAW, dan Imam Syafi'i memuji para pemimpin yang melakukannya. Apa dalilnya itu perintah Nabi SAW? Di antaranya dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ala ab'atsuka, ketahuilah engkau akan aku utus," yaitu seorang pegawai beliau yang bernama Abul Hayyaj Al-Asadi. "Ketahuilah engkau akan aku utus ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku." Subhanallah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang tokoh besar untuk sebuah misi. Pasti ini misi penting. Ini tokoh besar yang diutus. Pasti misi penting ini. Apa misinya jemaah sekalian? Alla tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan engkau biarkan ada patung atau gambar-gambar bernyawa kecuali engkau hancurkan, dan jangan engkau biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ini perintah Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ali menjadi khalifah, beliau perintahkan lagi kepada pegawainya. Makanya yang melakukan ini adalah pemerintah kalau kuburan umum. Tapi kalau kuburan milik keluarga kita sendiri, ya nggak apa-apa kita lakukan, tapi dengan syarat tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Kalau bisa memunculkan mudarat yang lebih besar, bisa ditunda. Iya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, berkata, "Fihi," di dalam hadis ini, "anna sunnata annal qabra la yurfa 'alal ardi raf'an katsira." Bahwasannya sunnah itu kuburan tidak ditinggikan terlalu tinggi dari atas permukaan bumi. Ini dalam mazhab Syafi'i, itu sunnah kata mereka. Berdasarkan dalil-dalil yang jelas, maka tidak boleh ditinggikan apalagi dibangun di atasnya. Baik. Jadi ini pertama dan kedua disebutkan dalam satu hadis. Larangan menyemen atau mewarnai termasuk di situ, dan membangun di atas kuburan. Karena itu termasuk gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan. Dan kalau dia itu kuburan orang soleh, itu semakin berbahaya. Karena hati manusia cenderung terkait dengan orang-orang soleh, sehingga bisa menjerumuskan pada sikap berlebih-lebihan dalam diri orang-orang yang tidak belajar atau memperdalam ilmu agama. Yang ketiga, termasuk gulu terhadap kuburan, khususnya orang-orang soleh, adalah menulis di atas kuburan. Maka ini dilarang oleh syariat. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, juga dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tujassasal kubur wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha wa an tuta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapuri kuburan atau menyemen kuburan, menulis di atasnya, membangun di atasnya, dan menginjaknya. Jadi dalam hadis ini ada 4 larangan. Pertama, larangan menyemen kuburan.
yang kedua larangan menulis di atasnya, yang ketiga larangan membangun di atasnya, yang keempat larangan menginjak. Jadi jelas hadis ini, larangan yang ketiga adalah menulis di atasnya. Maka termasuk berlebih-lebihan kalau kita menulis di atas kuburan seseorang. Ini tidak dibolehkan dalam syariat, apalagi kalau ditulis kebaikan-kebaikannya. Ini lebih berbahaya lagi. Iya. Kemudian yang keempat, termasuk gulu terhadap kuburan adalah meneranginya atau membuat penerangan atau dikasih lampu. Dan inilah dalil yang ketiga yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini, bab yang ke-21. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid wasuruj. Rawahu ahlus sunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang berziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan itu tempat ibadah dan membuat lampu-lampu di atasnya atau dikasih penerangan. Jadi hadis ini jelas, kata Syekh, diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW melaknat, di antaranya adalah orang yang membuat penerangan di kuburan. Hanya saja jemaah sekalian, ulama ada beda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk melemahkan hadis ini, dan beliau mensahihkan hadis dengan lafaz zawaratil kubur, wanita yang sering berziarah kubur. Jadi wanita yang sering berziarah kubur dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang sahih. Adapun dengan lafaz zairatil kubur, wanita-wanita yang berziarah kubur, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dilemahkan atau dianggap hadis yang lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Intinya hadisnya diperselisihkan ulama. Tetapi sebagian ulama telah menukil adanya ijma' bahwa itu terlarang. Di antaranya dari Syekhul Islam, beliau telah menyebutkan adanya ijma' bahwa membuat penerangan di kuburan itu terlarang. Disebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa juz ke-31 halaman 45. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, bina'ul masjid wa israjul masabih alal kubur mimma lam a'lam fihi khilafan annahu maksiyatun lillahi wa rasulih. Kata beliau, membangun masjid atau tempat ibadah di kuburan dan membuat penerangan atau lampu-lampu di atas kuburan-kuburan itu, maka termasuk yang aku tidak mengetahui, ada perbedaan pendapat ulama bahwa itu perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi beliau di sini mengatakan tidak ada khilaf yang aku ketahui di kalangan ulama bahwa itu termasuk dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Di antara sebabnya, minimalnya itu menyia-nyiakan harta. Termasuk pemborosan, ngasih lampu di kubur, karena nggak bermanfaat buat mayit, nggak ada manfaatnya sama sekali. Walaupun kita kasih masuk dalam kuburnya sekalipun, kasih kabel, kasih lampu, tembus ke dalam kuburnya, sama sekali tidak bermanfaat baginya. Yang bisa bermanfaat baginya hanya amal-amal soleh. Kecuali kata para ulama, kalau kita mau mengubur malam hari, maka tidak masalah kalau berani ya. Dan memang nggak ada yang perlu ditakuti. Kuburan itu tempat orang sudah mati. Nggak ada tangan keluar tangkap orang lagi jalan, nggak ada. Itu hanya ada di film-film.
Makanya hati-hati, banyak film-film, sinetron-sinetron itu merusak akidah. Itu bertentangan dengan akidah yang benar dan membuat orang jadi penakut. Rasulullah SAW pernah mengubur malam hari dan mau tidak mau harus menggunakan lampu kalau mengubur malam hari. Iya. Dan juga yang paling berbahaya, kalau mereka sengaja memberi lampu di situ untuk pengagungan terhadap penghuni kubur itu, maka ini lebih berbahaya lagi. Dan ini menyerupai orang-orang musyrik yang mengagungkan berhala-berhala mereka dengan membuat lampu-lampu di sekitar berhala tersebut. Iya. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, keenam dan ketujuh tercakup dalam dalil yang sama, yaitu yang kelima, beribadah di kuburan orang soleh, termasuk gulu, sikap berlebihan terhadap orang soleh. Yang keenam, membangun masjid di kuburan itu, bukan sekedar beribadah padanya, tapi membangun tempat ibadah, berarti lebih parah lagi. Kemudian yang ketujuh, mengubur di masjid. Inilah jemaah sekalian yang sudah sering kita sebutkan dalil-dalilnya, yaitu dalil larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Mencakup 3 larangan ini yang kita sebutkan pada poin kelima, keenam, dan ketujuh. Yang kelima, beribadah di kuburan orang soleh. Yang keenam, membangun masjid padanya. Yang ketujuh, mengubur di masjid. Masjidnya duluan, lalu masjid itu dijadikan kuburan orang soleh. Maka ini tercakup dalam hadis-hadis yang melarang kita beribadah di kuburan, yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Di antaranya hadis yang sangat keras dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau dalam keadaan sulit menghadapi kematian, maka beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, laula dzalika ubriza qabruhu. Kalau bukan karena kekhawatiran itu, kuburan beliau akan diperlihatkan. Subhanallah jemaah sekalian. Jadi sebab mengapa Nabi SAW kuburannya tertutup, nggak boleh terlihat oleh khalayak, karena ketakutan beliau atau ketakutan sahabat, kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Karena di situ ada 2 riwayat, ghaira annahu khasya ayyutakhadha masjidah. Riwayat yang pertama, beliau yang khawatir kuburannya akan dijadikan sebagai tempat ibadah seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Riwayat yang kedua, khusyah, disebutkan dengan lafaz khusyah, ditakutkan, dikhawatirkan. Maksudnya sahabat yang takut, sahabat yang khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Makanya jemaah sekalian, ketika para sahabat Nabi SAW memenangkan jihad dan membuka kota Tustar, ini salah satu bagian dari Persia. Kemudian di dalam istana para sahabat menemukan sebuah jasad yang sudah wafat dalam waktu yang sangat lama. Dan subhanallah, jasad ini ketika orang-orang musyrik itu tertimpa musim kemarau, mereka keluarkan jasad ini, kemudian mereka berdoa, maka turun hujan. Subhanallah. Ini namanya istidraj. Ya, Allah kasih istidraj kepada mereka. Jasad itu sudah lama, tapi tidak berubah.
Ya, disebutkan bahwa itu jasad seorang nabi yang namanya Danyal. Maka jemaah sekalian, apa yang dilakukan para sahabat Nabi SAW terhadap jasad tersebut ketika mereka menaklukkan negeri ini? Sampai istananya sudah dikuasai dan mereka temukanlah jasad ini. Apa yang dilakukan para sahabat? Maka mereka mengubur jasad beliau di malam hari secara sembunyi-sembunyi, dan mereka kuburkan bersamanya jasad-jasad yang lain. Dan sengaja tidak diberitahukan kepada siapapun kecuali orang-orang yang mengubur itu saja yang tahu di mana mereka dikuburkan. Lihatlah betapa takutnya sahabat jangan sampai nanti kuburannya disembah atau diperlakukan secara berlebih-lebihan. Kuburan seorang nabi, coba kalau zaman sekarang jemaah sekalian, ini kesempatan jadi objek wisata, wisata religi. Ini bagus nih, masukkan di paket umroh. Ya, subhanallah. Jasad seorang nabi. Dan ketahuilah para ulama juga mengatakan, semua kuburan para nabi dan rasul tidak ada kabar yang dapat memastikan itu kuburan nabi dan rasul kecuali satu saja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada paket umroh ziarah kuburan Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, apalagi Nabi Isa, jelas beliau belum wafat, maka ini meragukan semuanya. Para ulama mengatakan tidak ada kuburan seorang nabi pun yang kita bisa pastikan itu betul-betul kuburannya. Karena gampang saja kan mengklaim. Ya, di Aceh saja ada kuburan katanya wali, setelah digali kucing isinya. Ini fakta jemaah sekalian. Ya, ini kuburan wali sudah dibangun, di depannya ada kotak amal, kotak sumbangan, banyak duit dimasukkan. Ternyata ada yang curiga. Ini kayaknya penipuan ini. Benar, digali isinya kucing. Subhanallah. Jadi hati-hati, ini termasuk tipuan-tipuan setan. Lihat ketakutan para sahabat Nabi SAW. Kuburan Rasulullah SAW tidak ditampakkan. Begitu pula kisah kuburan Danyal tadi tidak ditampakkan oleh para sahabat Nabi SAW, dan sengaja dikubur bersamanya beberapa orang supaya kalau ditemukan manusia mereka enggak curiga bahwa ini kuburannya Danyal, karena ada beberapa kuburan di situ atau sulit mereka pastikan mana kuburan Danyal. Iya. Dan pernah kita nukilkan penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama yang pendapatnya sering dijadikan rujukan dalam madhab Syafi'i. Beliau punya kitab bagus, Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, kitab yang khusus berbicara tentang dosa-dosa besar. Maka beliau mengatakan, Al-kabiratu thalithatu wal-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu was-thaminatu wat-tis'un, dosa besar yang ke 93, 94, 95, 96, 97, 98. Jadi berapa semuanya? 93 sampai 98. Jadi berapa? 6 ya. Ittikhadul kubur masajidah, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini sengaja saya nukil dari buku-buku mazhab Syafi'i supaya nggak dibilang ini ajaran Wahabi. Kata beliau, dosa besar yang ke-93, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa iqadus suruj 'alaiha, dan membuat penerangan atau lampu-lampu di atasnya. Wattikhadhuha awthanan, dan menjadikannya sebagai berhala yang disembah. Wattawaf biha, dan tawaf di sekitarnya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap kuburan Al-Husain. Mereka tawaf di kuburannya. Wastilamuha, dan mengusap-usapnya. Kata beliau, ini dosa besar. Yang ke-97, mengusap-usap kuburan. Karena itu bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan juga termasuk pintu kesyirikan, sikap gulu terhadap kuburan.
Mereka anggap itu ibadah dengan cara mengusap-ngusap kuburan, atau mungkin mencari berkah darinya. Kata beliau, dosa besar. Wassalatu ilaiha, dan solat menghadapnya. Iya. Yang kedelapan, melakukan safar ke kuburan orang soleh adalah termasuk gulu berlebih-lebihan, karena dilarang oleh syariat. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, la yajuzu safar biqasdi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qabri ghairihi minan nas fi as-sahih qaulai al-ulama. Tidak boleh melakukan safar, perjalanan jauh, dengan maksud berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kuburan selain beliau. Berdasarkan pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjid hadza wal Masjidil Aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh, yaitu karena keutamaan suatu tempat sehingga perlu dikunjungi, kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, kata Syekh, tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh demi menziarahi kuburan orang-orang soleh, ataupun menziarahi masjid yang di situ ada kuburan orang soleh. Hadis ini menerangkan semua tempat tidak ada bedanya, nggak ada keutamaan khusus karena di situ ada kubur orang soleh lalu mereka anggap berarti tempat itu jadi mulia. Tidak ada dalilnya. Atau masjid itu menjadi lebih afdal kita sholat padanya. Kenapa? Di dalam masjid itu ada kubur orang soleh. Tidak ada yang menunjukkan hal tersebut. Justru malah sebaliknya, dalil yang melarang. Yang ada keutamaan khusus hanyalah tiga masjid ini. Kita boleh melakukan perjalanan jauh demi untuk beribadah di tiga masjid ini. Maka dalam hadis ini terkandung larangan berziarah kubur kalau harus melakukan perjalanan jauh. Oleh karena itu, kalau kita mau pergi berziarah ke kota Madinah, maka niatkanlah kita berziarah ke Masjid Nabawi. Jangan niat ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sudah tidak mencapai jarak safar. Yaitu misalkan kita sudah tiba di kota Madinah, sudah bukan jarak safar lagi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu kita niatkan maka boleh. Adapun kita niatkan dari jauh, dari jarak safar, maka tidak boleh berdasarkan hadis ini, karena itu termasuk gulu berlebih-lebihan. Iya. Kemudian yang ke-9 jemaah sekalian, ini lebih parah lagi. Termasuk gulu kepada kuburan orang-orang soleh adalah membuat patung-patung mereka di kuburan tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di negeri Habasyah. Sebagaimana telah kita bahas dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang Nasrani di negeri Habasyah, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu apabila wafat orang soleh di kalangan mereka, maka mereka bangun tempat ibadah di kuburannya, kemudian mereka tambahkan gambar-gambar bernyawa atau patung-patung orang soleh tersebut, maka mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Jadi mereka bukan hanya membuat tempat ibadah, tapi ditambah lagi dengan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa orang-orang soleh tersebut. Ini yang ke-9. Yang ke-10, dan ini yang paling parah, termasuk gulu terhadap kuburan orang soleh yang sudah sampai tingkat kesyirikan.
Contohnya, meyakini kuburan-kuburan itu bisa memberikan keberkahan, atau batu-batuan yang ada di kuburan itu bisa diambil dibawa pulang untuk mencari berkah atau dijadikan jimat. Maka ini termasuk syirik, dan sudah kita bahas dalam bab mencari berkah dari benda-benda termasuk syirik, di antaranya hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, tolong buatkan atau tetapkan untuk kami pohon untuk mencari berkah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka berdiam diri di sekitar pohon itu, lalu mereka gantungkan senjata-senjata mereka supaya senjatanya menjadi sakti, menjadi senjata bertuah. Jadi jemaah sekalian, keyakinan adanya senjata sakti atau benda-benda bertuah itu berasal dari orang-orang musyrik. Nggak ada bedanya jemaah sekalian, semua senjata nggak ada yang sakti, nggak ada yang punya semacam kekuatan dan lain-lain, sama saja. Maka mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditetapkan juga pohon seperti ini. Maka beliau menjawab, Allahu Akbar, innaha sunan. Beliau bertakbir. Lalu beliau berkata, sesungguhnya itu tradisi-tradisi orang musyrik. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Ucapan kalian demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Lalu beliau menyebutkan surat Al-A'raf ayat 138 tentang ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana milik mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Jadi Nabi SAW menyamakan antara mencari berkah dari sebuah benda, yaitu pepohonan, dengan Bani Israel yang menyembah patung. Hukumnya sama, yaitu syirik. Dan ini tentu berlaku untuk semua benda, apa itu pepohonan, batu-batuan, atau kuburan-kuburan. Maka ini adalah syirik. Juga sudah kita bahas tentang jimat. Nabi SAW menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Dan orang-orang Syiah jemaah sekalian punya keyakinan tanah dari kuburan Al-Husain itu bisa menjadi obat untuk segala penyakit. Itu berkahnya kata mereka. Nah sayangnya ada orang mengaku sunni, ahli sunnah, ikut-ikutan kepada orang-orang Syiah. Ya. Jadi sudah sampai tingkat kesyirikan. Begitu pula termasuk syirik, mereka berdoa kepada penghuni kubur itu. Dan doa mereka dalam dua bentuk. Yang pertama dengan keyakinan penghuni kubur itu akan meneruskan doa mereka kepada Allah. Jadi mereka yakinnya para penghuni kubur itu, karena dia orang soleh dekat dengan Allah, bisa dijadikan perantara. Padahal mereka belum buat kesepakatan loh. Nanti kalau saya mati kamu berdoa kepada saya ya, nanti saya teruskan kepada Allah. Dan juga nggak ada dalil dia bisa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua lebih parah lagi. Ada yang sampai pada tingkat keyakinan orang-orang soleh itulah yang bisa mengabulkan doa mereka, yang bisa memberi manfaat atau melindungi dari segala mara bahaya. Dan dua-dua ini ada, ini fakta. Dua-duanya syirik, walaupun yang kedua lebih parah. Dan mungkin masih banyak lagi bentuk-bentuk kesyirikan yang lain. Ini yang ke-10, termasuk gulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh yang sudah sampai tingkat kesyirikan. Inilah jemaah sekalian secara singkat 10 macam sikap gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh yang akan menjadi pintu kesyirikan, bahkan bisa jadi sudah kesyirikan itu sendiri, sehingga hendaklah kita jauhi. Wallahu ta'ala a'lam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.